Tuhan, Bapak-bapak yang terkasih, kita mulai dengan saat teduh. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Bapak yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari nomor 1, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan Ia sungguh baik, kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Mari kita berdiri dan kita semangat menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan kita bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Sekali lagi Bapak-bapak, kita nyanyikan lagu ini. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku
dalam hidup kita. Amin ya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami sungguh merasakan bahwa memang Allah itu baik dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami terus memuji memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan, menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam pergumulan kehidupan, Tuhan hadir di sana. Sekalipun kami banyak tantangan kehidupan, juga Tuhan hadir memberikan sukacita pertolongan. Bahkan Engkau menguatkan kami, sehingga kami tetap berharap bersandar hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah akan persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus Allah yang menyertai kami, dan Tuhan menolong kami. Dan sertai kami Tuhan dalam perenungan kami akan firman Tuhan, dalam diskusi kami akan firman Tuhan, supaya membawa kami untuk mengenal Tuhan, agar kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan. Kita berresponsoria pada malam hari ini. Baik, Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat, Bapak-bapak ayat yang genap. Berkat Tuhan pangkal selamat nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk, Bapak yang terkasih. Kita membuka buku pujian kita dari nomor 11. Yesus kami puja, sebab hanya Tuhanlah yang kita puja. Artinya hanya Tuhanlah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita sembah dan kita puji Dia, karena Dia adalah Yesus. Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, puji katamu. Sembah dan puji, puji katamu. Sembah dan puji, puji katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Selagi kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Oh, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji, puji katamu. Sembah dan puji,
puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, hanya Tuhanlah yang kami sembah. Nama Yesus di atas segalanya dalam hidup kami. Dan kami berusaha menyembah Engkau Allah kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah membayar dosa kami, Allah yang telah menggantikan kami atas hukuman dosa kami. Dan kami memiliki anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dan saatnya kami merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menyertai kami, agar kami boleh mengerti dan diberkati dan memiliki pemahaman yang jelas di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam pemahaman kami firman Tuhan, kami semakin mendekatkan diri, semakin mengerti akan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Ya, pemusik kita sudah bisa duduk di sini. Ya, tadi Pak Titus nengok-nengok, siapa pemusik ya? Kok musiknya sangat bagus ya. Nah, inilah hasil COVID-19. Stay at home. Ya, dia latihannya pakai joran dia. Prakteknya pakai Calvino dia, pakai musik ya. Baik. Oke, baik Bapak-bapak yang terkasih. Malam ini kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi artinya adalah Bapak-bapak bisa memberikan satu pendapat, satu pemahaman, satu pengertian untuk memperkaya kita ya. Nah, beberapa hari ini, beberapa minggu ini khotbah saya dan renungan yang saya bawakan itu selalu tentang penderitaan ya. Nah, kenapa? Karena memang kita dalam kondisi penderitaan ya. Walaupun kita tidak menderita secara langsung, tetapi secara global bahwa dunia, Indonesia juga, dan kita mungkin merasakan bahwa penderitaan itu banyak segi penderitaannya, bukan hanya ekonomi saja, tapi psikologis, juga sosial. Kita penderita dalam hal itu ya. Nah, jadi segala macam penderitaan. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya memilih satu judul, yaitu respon kita menghadapi penderitaan. Nah, ya, bagaimana respon kita pada saat kita menghadapi penderitaan? Ya, nah, respon itu adalah tanggapan kita, bagaimana cara kita menghadapi pada saat penderitaan itu ada di dalam diri kita. Dan saudara, masing-masing kita akan berbeda cara dan pengakuan kita terhadap penderitaan itu. Saya ada penderitaan, lalu berbeda cara saya mungkin merespon penderitaan itu. Mungkin Pak Arwan pernah menghadapi penderitaan, dan bagaimana cara atau respon Pak Arwan menghadapi penderitaan itu. Nah, saya memberikan satu contoh saudara terkasih. Ada seorang pendeta yang cukup terkenal karena dia pelayanan sangat diberkati sekali. Dia adalah penulis buku juga. Dan pada saat dia sakitnya sakit berat, ya sakit berat, sehingga vonis dokter waktu itu bahwa dia tidak bisa diobati lagi. Nah, bagaimana responnya? Pada waktu itu saudara, di tengah sakit yang dia alami, dia menulis sebuah surat, dan surat itu dibagikannya khususnya kepada gerejanya pada saat persekutuan doa. Pihak keluarganya membaca surat yang ditulis oleh Pak Pendeta di tengah penderitaan penyakit yang dia alami. Nah, saya kutip surat itu. Surat itu demikian. Ini sangat memberkati sekali. Saya kasih contoh ya. Ini suratnya. Rekan-rekan sepelayanan,
kawan-kawan seperjuangan, dan saudara-saudaraku seiman yang saya kasihi dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan mengantarkan saya melalui perjuangan panjang, kurang lebih 21 tahun lamanya. Luar biasa lamanya ya. Saudara-saudara sekalian, kini saya telah hampir tiba di penghujung jalan, berada di etape-etape akhir perjalanan hidup saya. Para dokter telah menyatakan tak ada lagi tindakan medis yang signifikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan saya, kecuali mungkin transplantasi hati. Dalam situasi seperti itu, ketika tangan dan upaya manusia tak lagi mampu melakukan apa-apa yang bermakna, kita bersyukur karena bagi orang beriman selalu ada yang amat berarti yang dapat dilakukan. Dan itulah yang kita lakukan malam ini, berdoa. Kita menyatakan penyerahan diri kita, seraya mempersilakan tangannya bertindak dan kehendaknya berlaku dengan leluasa. Bila Anda berdoa untuk saya, baik di sini maupun di mana saja, saya mohon janganlah terutama memohon agar Tuhan memberi saya kesembuhan atau mengaruniai saya usia panjang atau mendatangkan mujizat dahsyat dari langit. Jangan. Biarlah 3 perkara tersebut menjadi wewenang dan urusan Tuhan sepenuhnya dalam hidupku. Itu dia bilang. Saya cuma mohon didoakan agar sekiranya benar ini adalah tahap pelayanan saya yang terakhir. Biarlah Tuhan berkenan memberikan saya dan keluarga keteguhan iman, kedamaian dan keikhlasan dalam jiwa. Semoga Tuhan berkenan menganugerahi saya perjalanan yang tenang, kalau boleh tanpa kesakitan dan tidak mahal biayanya, sampai saya tiba di pelabuhan tujuan. Ketika kita membaca, saudara terkasih, ketika kita membaca bagian dari suratnya ini, kira-kira apa yang sedang terbayang dalam diri bapak-bapak sekalian? Saya secara pribadi ini bertolak belakang dengan doa-doa. Yang pertama doa-doa kalau orang sakit ya. Kalau kita doakan orang sakit kan ini isinya nggak seperti ini yang kita doakan. Yang kita doakan adalah Tuhan sembuhkan. Yang kedua, Tuhan kalau bisa panjang usia. Dan yang ketiga, kasihlah kebahagiaan. Ya itu yang ini terbalik saudara. Dia bilang tadi bahwa jika engkau berdoa, maka doakanlah. Bukan masalah supaya saya sembuh, atau jangan doakan juga supaya mengaruniai saya usia panjang atau mendatangkan mujizat. Ya, tetapi yang dia minta adalah supaya ada satu kedamaian waktu dia nanti pulang gitu. Kalau perlu biayanya jangan besar ya. Nah, saudara terkasih, itu yang saya maksudkan tadi. Setiap kita masing-masing mengalami penderitaan, respon kita berbeda. Ini berbeda sekali ya. Apa yang sedang bapak-bapak bayangkan ketika mendengar surat hamba Tuhan yang satu ini? Kira apa yang terbenak dalam pikiran saudara? Penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan, berserah ya. Berserah. Yang dimaksudkan Paulus bukan menyerah, tetapi berserah. Berbeda ya. Menyerah itu menyerah itu menyalahkan. Menyalahkan kalau menyerah. Oleh karena A, oleh karena B, atau bisa oleh karena Tuhan kok aku udah melayanimu Tuhan, kok ini begitu loh. Tapi ini enggak, berserah. Nah itu. Ini yang pertama ya. Nah, ini berarti ini kita mendapat respon dalam penderitaan. Yang kedua apa saudara? Yang kita dapatkan dalam kutipan doa ini. Tetap teguh di dalam iman. Ini surat nyata loh ya. Ini fakta ini. Fakta ini, surat ini. Dan ini waktu dibacakan itu meneteskan air mata jemaat. Karena jemaat sudah pasti berpikir begini, malam ini kesempatan kita doakan ini Pak Pendeta, mujizat, kesembuhan, pemulihan pasti terjadi. Malah dia minta jangan. Jangan ya. Oke, udah 2 ya. Berserah. Habis tadi apa Pak? Keteguhan di dalam iman. Oke, ada nggak yang kira-kira ini yang
dalam pikiran kita ini surat doa ini apa? Sepertinya Pak Firman sebenarnya mau sampaikan ya, tapi seperti ragu-ragu. Apa kira-kira Pak Firman ini? Respon Pak Firman waktu mendengar ini? Udah sampai waktunya ya. Berarti ini berbicara tentang waktunya Tuhan ya. Dia sudah merasa, ada juga itu orang ya, di tengah kesakitan dia merasa ya, karena saking dekatnya dia dengan Tuhan, dia merasa ini seperti rasaku waktunya Tuhan. Dia merasa sesuatu hal demikian, sehingga dia menulis surat ini. Tapi lagi-lagi bukan menyerah, berserah di dalam kekokohan iman di dalam Kristus. Nah, saudara terkasih, mari kita membuka firman Tuhan dari Ayub pasal 42. Kita hanya melihat sekilas saja di ayat ini. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, saudara terkasih, Ayub adalah penyesalan dalam hidupnya. Kita tahu bahwa kisah Ayub ini, orang yang benar, orang yang saleh, ketika Tuhan izinkan penderitaan dalam hidupnya, lalu dia mulai berkata hal-hal yang dia tidak ketahui. Kekurangan pengalaman dengan Tuhan, tidak ada pengetahuan di dalam Tuhan, tidak ada kekokohan iman, tidak ada pengharapan, lalu dia merespon penderitaannya. Di pasal-pasal sebelumnya kan, kita tahu bahwa Ayub menyalahkan Tuhan, sempat kecewa dengan Tuhan. Ini Tuhan yang baik, kok malah memberi aku penderitaan? Nah, kenapa ini terjadi? Karena pengetahuannya tentang Allah yang kurang, yang belum. Jadi penting bagi kita untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan sharing-sharing di dalam persekutuan. Dan ditambah dengan teman-temannya yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, tapi kok bisa membuat kamu menderita? Oh Ayub, mungkin engkau punya dosa. Jadi segala macam. Ini pun teman-temannya berbicara bukan karena mereka tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak tahu tentang Allah, lalu mereka berbicara tentang Allah. Termasuk istrinya menyuruh dia mengutuk. Saudara terkasih, awalnya Ayub ini kecewa sekali dengan Tuhan. Wajar kecewa, karena tadi dia tidak pengalaman, dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya kekokohan iman, dia juga tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Tetapi di pasal 42 kita tahu, di situ dikatakan di ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia tidak punya pengetahuan, bukan? Dari orang saja dia tahu tentang Allah itu. Bukan dari pengalaman hidupnya, bukan dari pengetahuannya langsung, tidak. Tapi dari orang. Nah, dari orang maka dia terus berkata tentang Allah. Makanya dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Rupanya katanya, penderitaan yang Tuhan berikan kepadaku, membawa berkat dalam hidupku. Nah, ini yang disebut masuk ke pengalaman, ya kan? Masuk pengetahuan. Setelah dia tahu betul dengan Tuhan, baru dia ngerti koneksi dengan Allah, baru dia memiliki pengetahuan, baru dia bilang, mataku sendiri yang melihat engkau, rupanya Tuhan itu baik. Nah, dikatakan di ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kan gitu kan? Jadi penting gak Bapak Ibu? Penting ya pengalaman rohani itu. Jadi saya justru bersyukur kalau ada jemaat-jemaat Tuhan mengalami banyak problem hidup, karena hanya itu yang bisa mendidik kita. Perjalanan hidup yang terlalu baik, tidak ada pengalaman rohani, itu terkadang begitu ada angin langsung jatuh loh, langsung jatuh itu. Karena udah terlalu enak di dalam Tuhan, ya kan? Enak sekali di dalam Tuhan.
Nah begitu ada sedikit angin, langsung dia bilang, kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Tapi coba kalau ada kerikil-kerikil tajam sedikit, nah dia terbentuk di situ. Tetapi tidak cukup pengalaman saudara, kita butuh pengetahuan juga tentang Allah, ya, tentang Allah, dan ditambah dengan kekokohan iman kita, dan ditambah dengan pengharapan kita. Semalam terakhir ya, contoh saya berikan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menderita banyak, tetapi penderitaan Rasul Paulus dalam renungan semalam dan yang sudah mengikuti live streamingnya dikatakan bahwa justru dia bersuka cita di dalam penderitaan. Ada upah yang dia dapat. Itulah harapan. Itu kan harapan, pengharapan. Itulah yang membuat dia bersuka cita. Nah, saudara terkasih, itulah yang menjadi renungan pada malam hari ini, tukar pikiran kita bahwa keempat hal ini Bapak harus kita miliki. Pengalaman rohani, pengetahuan tentang Allah, kekokohan iman, dan pengharapan di dalam Kristus. Keempat hal ini kita harus dapatkan dalam diri kita, sehingga kita tak kala ada penderitaan, kita meresponnya itu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur perenungan malam hari ini, diskusi kami malam hari ini, biarlah ini menjadi berkat bagi kami, membawa kami untuk semakin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Ketika ada penderitaan, persoalan, pergumulan hidup yang terlalu berat dalam hidup kami, maka kami bisa memberi respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti kita berikan di depannya, Bapak-Bapak yang terkasih ya. Kita buka nomor pujian 156. 156, dengan imanku, dengan iman, dengan doa, dengan bersyukur, kita menghadapi semua pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan. Imanku, ku hadapi semua dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Amin. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kedua kaki di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, haleluya, ku hadapi semua. Amin. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama bersatu kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita berdoa. Tuhan, hanya dengan iman, hanya dengan berdoa, hanya dengan bersyukur, kami boleh menghadapi semua persoalan hidup kami. Kami boleh hadapi semua pergumulan hidup kami. Kami boleh hadapi semua penderitaan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami alami di dunia ini, Tuhan tetap sertai kami. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan rencana itu kekal untuk selamanya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik dan baik dalam hidup kami. Kami juga Tuhan telah memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, secara khusus di P2MI. Tuhan Allah yang memberkati persembahan ini. Biarlah kami gunakan semua persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan berkatilah setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini.
Tuhan berkatilah kami di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam profesi kami sebagai TNI, sebagai pegawai negeri ataupun ASN. Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami. Berikan hati kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan bahkan bersyukur dalam setiap proses-proses yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang menonton, mengikuti ibadah live streaming ini pada malam ini. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menyertai, sehingga semua kami diberkati Tuhan, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Tuhan Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak yang terkasih, mari kita berdiri. Kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada kala ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kita dari dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh.